jalannya kecil dan kita ini buka semua dinding perimeter itu biar bener-bener bangunannya itu terlihat bener-bener luas banget ya. Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Nah, di penghujung project kita sudah selesai project yang ada di Salemba. Nah, ini di pemukiman padat. Nanti kita kasih lihat akses kita jalan dari gang depan sampai ke dalam itu ada kisaran 500 meteran. Nah, jalannya kecil dan kita ini buka semua dinding perimeter itu biar bener-bener bangunannya itu terlihat bener-bener luas banget ya. Nah, jadi bangunan ini kita pengen jadi stand out sendiri nih. Jadi warnanya bener-bener kita bikin warna baby blue sama mix warm blue. Jadi kayak light blue dan baby blue ini kita buat bener-bener gimana caranya bangunan ini jadi terkesan standalone. Terus kalau dilihat fasad di ujung kita bikinnya rounded semua. Terus udah gitu setiap bangunan kita pasti akan ada sparing space untuk bagian sirkulasi cahaya dan udara. Impact-nya kemana aja nanti kita sambil lihat ke dalam. Nah, jadi di sini luas bangunannya itu kurang lebih luas lahannya itu 180 meteran. Jadi di sini itu 20 kali 9 meter. Nah, ini ada 9 kontrakan yang di dalamnya itu nanti ada kamar, ruang tamu, dapur, dan juga punya taman. Jadi benar-benar semuanya kita pikirin sesuai kebutuhan nanti penghuni kontrakan nantinya. Nah, semuanya kita buat kayak misalnya di sini ini kita bikin. Nah, ini kita buat di sini ada parkiran. Nah, ini khusus parkiran motor. Di sini khusus kita sediain ada parkiran motor. Nah, ini kamar nomor 1. Nanti kita sambil lihat ya. Jadi meteran itu kita buat masing-masing 1 gitu. Nah, masuk ke dalam. Nah, di kamarnya ini juga kita bikinnya warnanya itu nuansanya main green gitu. Jadi di sini kamar ruang tamu buat nerima tamu. Terus di sini juga ada kamar mandi, 1 kamar mandi. Terus habis itu di sini juga ada dapur. Nah, di sini ada kamar. Jadi di sini ada dapur, ada taman di belakang. Nah, yang tadi kita bilang, kenapa kita bangunannya itu nggak full? Kita pasti akan ada sparing untuk apa? Nah, untuk ini nih, hawa. Jadi kalau misalnya nanti dari kamar utama, terus udah gitu nih mau ngejemur di sini pun, ini masih oke gitu. Dan taruh mesin cuci pun di sini masih bisa gitu. Jadi benar-benar walaupun kontrakan di lahan gang yang terbatas, kita tetap masih bisa punya project yang kalau kita bilang dengan ownernya kita memanusiakan manusia gitu. Jadi kayak misalnya di sini ada kamar dengan ada bukaan jendela gitu kan. Jadi semuanya ini walaupun listrik nggak kita nyalain pun terang, adem gitu. Jadi kita sambil lihat bangunannya masing-masing karena kebetulan ini di gang dan padat penduduk. Rata-rata di sini tuh tanahnya itu memang konturnya itu miring. Plotting rumah padat penduduk tuh pasti hal-hal seperti ini kayak gitu. Nah, ini kita udah buatin pagar sendiri-sendiri, jadi udah ada keamanannya. Nah, ini kita lihat lagi di sini. Nah, nanti kita random cek aja semua. Nah, sini. Nah, ini kita lihat nih di sini. Nah, lihat nih. Cahaya dari depan aja kita juga mikirin nih, kan dari sana barat itu di belakang ya, timur itu di sana. Nah, jadi di sini itu kamar mandi pun kita selalu mikirin semua dapat pencahayaan yang baik. Di sini kita kasih boven, jadi semuanya itu walaupun siang hari kita nggak perlu nyalain nggak perlu nyalain lagi yang namanya lampu gitu. Jadi bener-bener di sini juga hawanya adem. Dapur juga udah kita buatin gitu kan. Kita buatin di sini ada meja dapurnya, ada sink, ada buat kompor, dan lewatnya juga pasti ada juga halaman belakang. Jadi kayak kapan lagi kita mikirin perencanaan bener-bener sedetail itu gitu. Nah, nanti kita sambil lihat di kamar yang lainnya. Ini kamar ketiga. Nah, jadi masing-masing layout kita menyesuaikan kebutuhannya. Kalau tadi kamar mandinya ada di sebelah sana, ya ini kamar mandinya kita rotate.
Dan untuk kamarnya juga pasti kita rotate gitu. Jadi semua layoutnya kita pikirin perencanaannya tuh per satu-satu kamar. Jadi nggak semuanya kita jadi satu desain terus kita tinggal tempel, tapi kita pikirin per masing-masing satu kamarnya gitu. Jadi nah, sama instalasi kita juga di sini expose dak beton, plat lantainya kita expose supaya kenapa jalur instalasi di sini biar kelihatan semua agar maintenance-nya nanti di kontrakan ini lebih mudah. Dan juga nanti kalau misalnya ada kayak AC, outdoor, ini kita udah siapin bener-bener nanti kalau ada yang pengontrak datang sewa tinggal masuk aja gitu. Nah, ini juga sama tuh. Semuanya bener-bener kita udah pikirin gitu. Nah, jadi kita sambil lanjut aja ke lantai 2. Nanti sambil kita jalan, kita lihat posisi dalam gangnya itu kayak gimana. Nah, di sini itu kita kalau dilihat bagian bangunan itu kita bikin rounded, terus kita juga bagian ini kita sisain sparring tadi untuk supaya yang tadi pencahayaan dan udaranya itu benar-benar maksimal. Nah, ini untuk khusus parkiran untuk di lantai 1. Jadi kalau di lantai 2, sorry. Jadi kalau misalnya tadi di lantai 2 itu penghuni kontrakan ada, parkirnya itu ada di sini. Gitu. Nah, ini juga kita buatin flow air itu lantai 1 dan lantai 2 itu semuanya independen. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah dan lain-lain, kita punya buffer di sini. Ini ada jalur pump gitu. Jadi kalau misalnya amit-amit nanti kalau misalnya ada bermasalah mesin dan lain-lain, kita punya ada opsi ngeluarin dari sini gitu. Jadi di sini kalau kita bilang area servisnya lah. Dan untuk khusus untuk KWH meter juga ini kita bagi untuk fasum, fasilitas umumnya gitu. Nah, ini ada railing, ini pakai expanda seperti biasa. Nah, nanti kita sambil naik ke lantai 2. Nah, ini sore hari nih, terik banget. Nah, kita review dari beberapa opsi kamar. Nah, di sini, jadi karena tadi dibilang kontur tanahnya itu miring, kita ada pembagian kamar itu yang nggak ada ruang khusus kamar, tapi bener-bener dibuatnya itu sharing. Jadi masuk langsung ada skat. Dan di sini area service. Jadi untuk ada beberapa kamar, 2 kamar, karena kita terbatas oleh tanah yang begitu miring, jadi kita mengikuti layoutnya. Kayak dapur ini, kalau tadi kan lurus. Nah, ini kita juga bikinnya L, gitu. Dan semuanya ini punya jendela khusus. Nah, kenapa tadi kita bilang ada sparringnya? Nah, karena kalau misalnya nanti di sebelah itu bangun full lantai 2, itu nanti dinding ini kan akan tertutup. Makanya kita bikin di sini ada jeda 80 cm untuk ke bangunan itu supaya nggak nempel gitu. Tentu saja nih kontrakan tapi udah disediain fasilitas buat sabun, shower, ada tisu dan ada boven juga di sini. Jadi semuanya terang walaupun kontrakan, tapi bener-bener kita pikirin sampai perencanaannya sebegitu detail gitu. Dan pembagian untuk masing-masing kelistrikan, walaupun kontrakan juga kita perhatiin. Khusus AC itu beda, stop kontak beda, dan saklar beda gitu. Jadi nggak semua arusnya di satu gitu. Dari MCB utama ini yang udah dipisah dari KWH meter itu kita pisah lagi di dalam gitu. Nah, ini juga sama kamarnya tadi kurang lebih posisi sama kayak tadi. Bentar. Nah, ini juga posisinya beda lagi kan dapurnya, karena kita mengikuti masing-masing bentuk desain yang kita udah buat gitu. Jadi kayak misalnya di sini ini ada bovennya di tengah. Jadi kita benar-benar ngikutin dari perencanaan tim arsitektur kita. Jadi walaupun kontrakan, kita perhatikan per masing-masing sisi ruangnya gitu. Nah, kita sampai ke kamar sini. Nah, di sini versi yang ada
kamarnya, karena ini pembagiannya tadi buangan miringnya kita udah ambil di sana, di sudut sana. Nah di sini masuk itu nanti di sini ada toilet dan nggak lupa ada oven juga. Terus habis itu di sini ada dapur. Kalau tadi ketemu yang di sebelah itu ada yang L, ada yang menghadap selasar. Ini kita buatin beda lagi layoutnya. Nah tapi keuntungannya di sini dia punya kamar sendiri yang sama nih, gitu. Ini kalau kita buka tuh adem banget kalau dilihat ya, tuh padat banget pemukimannya. Jadi benar-benar pembangunan ini tuh effort. Nah, kayak misalnya jalur-jalur AC juga kita udah pikirin, kayak pipa listriknya udah ada semua, tinggal connect aja kalau nanti penghuninya itu udah datang gitu. Tuh, jadi kita lihat yang di ujung. Nah, yang di ujung juga sama. Nah ini kondisi kita siang-siang ya, jadi kita nggak perlu ada banyak nggak perlu ada banyak lampu yang nyala di siang hari. Jadi bener-bener semuanya ya udah terang gitu. Tuh, jadi bener-bener terang semua. Ini terang semua, jadi bener-bener semuanya kita udah pikirin, kamarnya ada. Nah ini kelihatan nih dari sini. Ini bagian bangunannya miring lagi gitu, karena kita mengikuti plot tanahnya itu memang mengikuti dari set plan yang udah ada gitu, plan yang udah ada di area gitu. Dari sini juga sama, kelihatannya miring semua gitu. Ya sambil kita lihat ke lantai 3 atau di ruang area servisnya. Nah di sini juga di detail-detail kayak gini gitu kan. Kita sengaja buatin entrance-nya itu biar gimana caranya estetik, ya kita buatin ada tekstur gitu. Jadi bukan berarti kontrakan juga nggak bisa estetik ya. Jadi kontrakan pun tetap bisa estetik, dan yang paling penting bisa ningkatin daya beli atau setiap orang jadi tertarik dengan bangunannya inti ini gitu. Nah kita lanjut ke lantai 3. Di lantai 3 ini sebenarnya lebih banyak area untuk khusus storage di sini. Nah ini area storage yang kita bisa pakai. Jadi kalau misalnya nanti ada barang-barang yang nggak kepake, semua di sini. Nih semua di sini. Ini bisa ditaruh di sini. Jadi semuanya benar-benar kita menggunakan tempat yang ada khusus untuk penghuni nanti gitu. Sisa-sisa barang kan banyak pasti ya. Nah, ini kita di rooftop. Nah, sebenarnya di rooftop ini untuk khusus area service yang tadi dibilang, ini torennya kita bagi jadi lantai 1 dan lantai 2. Nah, di sini ini semuanya dak. Jadi dak talang ini semua jadi ada di sini. Jadi kalau misalnya dilihat, ini sebenarnya di pusat kota di Salemba. Jadi kalau misalnya kalian tuh berminat, misalnya nanti kalau masih kosong ya, karena informasinya setiap bangunan yang kita buat terutama komersil, karena memang desainnya itu yang ikonik, terus udah gitu yang beda sama yang lain, itu udah banyak yang booking biasanya. Nah kebetulan di sini juga udah banyak yang udah banyak yang kontrak dan sewa di sini, makanya kita udah waktunya besok kita udah harus serah terima gitu, makanya kita kejar khusus konten buat update ke kalian. Nah ini kita kalau misalnya bangun, kita udah siapin semua perencanaan dari desain sampai pembangunan. Jadi banyak banget kan kalian yang tanya kayak, Mas ini desainnya aja apa sama pembangunan? Jadi kita biasanya dari pembangunan desain sampai ke pembangunannya itu dari kita, tim Orduga Project. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau tanya-tanya atau kalian mau sekedar konsultasi dulu, terus habis itu mau cek visit dulu, kalian bisa hubungin kita di link deskripsi yang ada di bawah ini. Jadi begitu aja yang gue bisa share kali ini di kontrakan Salemba. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih detail next project apalagi yang kita bisa share dan bisa jadi inspirasi buat kalian, silakan like, komen, dan subscribe. Gitu aja. Nah sebelum kita ending, kita lihat dulu padatnya kota Jakarta. Ini kelihatan banget di sini semua. Jadi kalau misalnya nanti kalian ini possible nggak kita bangun di dalam gang, kita
possible bangun di mana aja asal semuanya sudah diperencanakan dan sudah disiapkan untuk budgetingnya. Oke, gitu aja. Gue Tito APR pamit. Bye bye.